Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dalam Sunan Abu Daud tercantum sebuah hadis yang berkaitan dengan upeti, harta rampasan dan rampasan. Pada hadis bernomor 2952 itu tertulis nama sebuah daerah bernama As-Suwaidah. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Athal Hadits Al-Nabawi, As-Suwaidah adalah suatu tempat yang berjarak 2 malam perjalanan dari Madinah, tepatnya di Syam, Suriah. Dulu, As-Suwaidah adalah tanah gersang, ujar Dr. Syauqi. Kini, wilayah itu terletak di barat daya Suriah, dekat dengan perbatasan Yordania. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Muhafazat As-Suwaidah, satu dari 14 provinsi yang ada di Suriah. Luas wilayahnya mencapai 5.550 km persegi. Mayoritas penduduk As-Suwaidah adalah kaum Ibrani yang umumnya berbahasa Prancis di Suriah secara keseluruhan. Sedangkan kaum Yunani Ortodoks hanya minoritas di sana. Total jumlah penduduk yang menghuni wilayah As-Suwaidah pada 2010 diperkirakan mencapai 364.000 jiwa. Dalam Sunan Abu Daud tercantum sebuah hadis yang berkaitan dengan upeti, harta rampasan dan rampasan. Pada hadis bernomor 2952 itu tertulis nama sebuah daerah bernama As-Suwaidah. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Athal Hadits Al-Nabawi, As-Suwaidah adalah suatu tempat yang berjarak 2 malam perjalanan dari Madinah, tepatnya di Syam, Suriah. Dulu, As-Suwaidah adalah tanah gersang, ujar Dr. Syauqi. Kini, wilayah itu terletak di barat daya Suriah, dekat dengan perbatasan Yordania. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Muhafazat As-Suwaidah, satu dari 14 provinsi yang ada di Suriah. Luas wilayahnya mencapai 5.550 km persegi. Mayoritas penduduk As-Suwaidah adalah kaum Ibrani yang umumnya berbahasa Prancis di Suriah secara keseluruhan. Sedangkan kaum Yunani Ortodoks hanya minoritas di sana. Total jumlah penduduk yang menghuni wilayah As-Suwaidah pada 2010 diperkirakan mencapai 364.000 jiwa. Sekelompok peneliti tengah menjalankan survei arkeologi secara mendalam di Arab Saudi guna menyingkap misteri peradaban kuno Nabataean. Bangsa itu meninggalkan sejumlah monumen batu yang rumit, namun banyak lokasi belum dijelajahi. Setiap orang yang melintasi padang pasir Al-Ula di Arab Saudi tahu bagaimana kelamnya langit di kawasan tersebut. Itu sebabnya pemantau astronomi gemar ke sana karena dapat dengan mudah mengamati benda-benda langit tanpa gangguan polusi cahaya. Namun, akhir-akhir ini padang pasir itu tak hanya diminati kalangan pemerhati bintang, tapi juga ahli arkeologi. Mereka tertarik dengan peradaban kuno Nabataean, bangsa yang mendiami kawasan itu dari sekitar 100. Sebelum Masehi hingga 200 tahun setelahnya. Nabataean memang memusatkan kerajaannya dari kota Petra di Yordania, tapi mereka menjadikan Hegra, kini Madain Saleh, di Al-Ula, sebagai ibu kota kedua. Oleh karena itu, tim arkeologi kini berencana melaksanakan survei mendalam untuk pertama kalinya di sebidang lahan yang luasnya setara dengan Belgia. Tim yang terdiri dari 60 pakar telah memulai pekerjaan mereka untuk 2 tahun ke depan guna mensurvei area inti seluas 3.300 km persegi di barat laut Arab Saudi. Ini pertama kalinya area seluas itu diselidiki secara sistematis dan melalui pendekatan sains. Bangsa Nabataean bermukim di bagian utara Arab dan bagian selatan Asia Barat sejak abad keempat sebelum Masehi hingga 106 sesudah Masehi. Ibu kota mereka berada di kota Petra, Yordania. Namun, Madain Saleh di Arab Saudi juga menjadi kota penting. Tradisi arsitektur yang canggih dipengaruhi oleh bangsa Mesopotamia dan Yunani. Mereka mengukir bagian depan kuil dan makam pada tebing batu. Ada banyak contoh tulisan Nabataean, namun belum ada literatur signifikan yang pernah ditemukan. Status mereka sebagai peradaban yang mandiri berakhir ketika Kaisar Romawi, Trajan,
menaklukkan mereka. Penggalian telah dijalankan di kawasan Madain Saleh dan lokasi lainnya oleh sekelompok arkeolog Saudi, termasuk Abdul Rahman Al-Suhaibani, dosen Universitas Raja Saud di Riyadh. Saya berfokus pada masa-masa awal peradaban Dedan serta Lihyan. Kini setelah Komisi Kerajaan untuk Al-Ula terlibat, akan ada jangkauan lebih luas untuk memahami secara mendalam mengenai bagaimana peradaban masyarakat kuno berkembang. Jelas Al-Suhaibani. Keterlibatan Komisi Kerajaan memastikan teknologi terkini dapat dipakai para arkeolog berpengalaman di lapangan. Teknologi itu meliputi pesawat ringan dengan kamera khusus yang mampu menangkap foto terperinci di kawasan, yang mencakup Al-Ula dan lembah-lembah di sekitarnya. Melalui teknologi tersebut, peninggalan kuno yang sebelumnya tidak diketahui bisa terungkap. Menurut Rebecca Foot, arkeolog asal Amerika Serikat yang menjadi penanggung jawab survei Komisi Kerajaan untuk Al-Ula, upaya-upaya sebelumnya berpusat pada penggalian karena survei sistematis seluas ini memerlukan waktu dan sumber daya. Dia meyakini upaya itu dapat menempatkan Arab Saudi pada peta sejarah kuno. Banyak hal sudah diketahui pada periode milenium pertama hingga ketiga sebelum Masehi dan kami sudah mendapat banyak informasi soal Mesir dan Mesopotamia kuno, tuturnya. Akan tetapi sedikit sekali temuan kuno terkait semenanjung Arab. Apa yang kami temukan akan berdampak pada pemahaman soal sejarah kuno yang kita belum ketahui. Namun, amat mungkin untuk mengubah kembali pandangan dunia mengenai periode-periode awal. Foot telah bertahun-tahun meneliti Petra, kota kuno di Yordania yang tetap menjadi peninggalan terbaik peradaban Nabatayan. Menurutnya, arkeologi yang ditilik dari angkasa bakal menjadi kunci menjelajahi arsitektur pemakaman Nabatayan, batu-batu berdiri, dan lokasi janggal yang jika diselidiki secara konvensional bisa memakan waktu bertahun-tahun. Teknologi kini menyediakan pandangan komprehensif dan dapat dipercaya. Cara seperti ini tidak pernah dilakukan dalam skala sebesar ini. Sejatinya, tim arkeologi Prancis pernah melakukan penggalian dan mengungkap jaringan perdagangan dupa yang dikendalikan secara longgar di bagian barat Jazirah Arab dan melalui Al-Ula. Rebecca Foot ingin mengembangkan temuan itu dan mengkaji lebih dalam mengenai peranan air terhadap kemakmuran kawasan tersebut. Kami bisa menebak apakah mereka punya ekonomi pertanian yang sukses atau menerapkan pajak pada dupa. Bagaimana mereka mengelola air? Tanyanya. Berkat kajian hidrologi yang bakal dimulai dan dengan bantuan tim arkeologi angkasa yang menentukan lokasi spesifik, jawaban atas pertanyaan itu akan mengemuka. Kelompok survei terintegrasi yang dipimpin Jamie Quatermain dari Arkeologi Oxford telah menjelajahi 11.500 lokasi. Survei ini biasanya dilakukan untuk memastikan tidak ada proyek bangunan di masa mendatang yang didirikan dekat lokasi arkeologi. Kami belajar dari kesalahan negara-negara lain guna mencegah kerusakan di sini. Kawasan yang dapat diakses untuk masyarakat umum sebagaimana direncanakan untuk masa depan, bukan berarti bebas melakukan apa saja. Survei ini juga membantu memberikan jawaban bagi para spesialis seperti seni batu. Bahkan 5 tahun lalu GPS tidak cukup akurat. Kini kami memakai beragam metode fotografi, termasuk drone, kamera yang digantung pada bagian bawah pesawat ringan, dan fotografi angkasa, papar Jamie Quatermain. Metode itu menyediakan foto-foto yang disesuaikan setiap 2 hingga 3 detik guna mengukur jarak yang sebenarnya. Orang yang spesialis di bidang perangkat lunak mengombinasikannya ke resolusi tinggi sehingga memberikan model lanskap secara terperinci. Kamera-kamera yang ditetapkan pada sudut 45 derajat telah menemukan lokasi pemakaman, lanskap pemakaman era perunggu, dan bangunan makam. Drone juga digunakan dengan kamera pada sudut yang sama. Ini membuat kami tak hanya melihat pemandangan horizontal, tapi juga vertikal. Kami diwanti-wanti bahwa kami kemungkinan bisa menemukan seni batu pada lokasi tertentu. Pada tahap akhir survei, anggota spesialis dikirimkan ke lokasi, seperti ahli bebatuan, Maria Guanin. Perempuan yang telah menghabiskan 5 tahun di bagian utara Jazirah Arab ini terkesan oleh bank data yang diciptakan untuk semua periode. Untuk pertama kali, kami melihat semua aspek lanskap arkeologi. Pemahaman kami pada sebaran spesies hewan zaman prasejarah sejauh ini bergantung pada lokasi penggalian arkeologi dan paleontologi. Banyak spesies yang disangka sudah punah di semenanjung Arab, tapi panel-panel pada seni bebatuan menunjukkan yang sebaliknya. Kehadiran spesies mamalia di Al-Ula yang sebelumnya tidak didokumentasikan
memberikan informasi baru mengenai sebaran populasi, tipe habitat, dan tanaman yang tersedia di lanskap prasejarah. Gambaran hewan juga membantu para ahli untuk membuat penanggalan. Misalnya, kemungkinan tidak ada kuda atau unta yang ditunggangi pada 1200 sebelum Masehi. Hewan ternak, kambing, dan domba mulai dikembangbiakkan di semenanjung Arab antara 6.800 sampai 6.200 SM. Mereka diternakan di Asia Barat dan dibawa ke Arab Saudi. Ini menjadi cara untuk memberi penanggalan pada seni bebatuan, karena sebelum era itu, kemungkinan hewan ternak tidak ada di kawasan itu. Kami tahu mereka berburu, kami tahu mereka menggembala, tapi yang aneh adalah ibex. Ibex jantan sering digambar, tapi gazelle tidak. Ini memberitahu kami bahwa ibex digunakan sebagai simbol karena ibex perlu gazelle dalam jumlah banyak sebagai hewan buruan untuk bertahan hidup. Papar Maria. Informasi begitu banyak yang lantas dipilah oleh tim Al-Ula kemungkinan dipakai di lokasi seperti Petra, termasuk untuk mengungkap kemungkinan rute antara Petra dan Madain Saleh, Hegra. Abdul Rahman Al-Suhaibani telah melakukan penggalian selama bertahun-tahun di Dedan, lokasi yang menyimpan bukti peradaban sebelum Nabatean. Menurutnya, luasan penelitian itu sedemikian besar sehingga perlu beberapa generasi untuk memahami hasilnya. Yang membuat karya ini begitu penting di pentas dunia adalah karya tersebut akan memberikan bukan hanya gambaran Madain Saleh dan Petra, tapi juga peradaban masyarakat awal yang bekum kita ketahui sepenuhnya. Salah satu peranan Abdul Rahman adalah memberi pelatihan kepada mahasiswa Universitas Raja Saud di Riyadh. Universitas itu punya pos kecil di Al-Ula. Mereka mempelajari konteks dari salah satu survei paling luas dan lokasi penggalian selanjutnya. Mahasiswa masa kini mungkin menemukan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan hari ini.